Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Puton TV dimanapun panjenengan sedaya berada, selamat berjumpa kembali di kajian akhir zaman. Di kali ini, kesempatan ini, kita selalu mengkaji dengan persiapan-persiapan dengan datangnya perubahan zaman, pembaharu peradaban. Alhamdulillah, bangsa Indonesia baru saja melaksanakan hajat besarnya pemilihan presiden, DPR. Alhamdulillah dengan aman, sesuai dengan kualitas demokrasi yang ada di Nusantara. Demokrasi khas Nusantara. Pemirsa Puton TV yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Menjadi budaya sebagian besar masyarakat di Nusantara ini. Sebelum melaksanakan bulan suci Ramadan, sering adanya budaya-budaya nyekar ataupun ziarah kubur, utamanya kepada orang tua kita sendiri. Itu mayoritas. Tapi juga ada budaya-budaya nyekar yang sifatnya lintas daerah, lintas provinsi, yaitu dengan ziarah ke makom-makom aulia yang terkenal. Maka perlu kami sampaikan khususnya kepada para peziarah, lebih khusus lagi kepada pemimpin-pemimpin ziarah. Meskipun di konten kemarin kita sudah jelaskan tentang bagaimana ziarah kubur ke makom-makom keramat aulia. Ketahuilah, kesalahpahaman yang terjadi pada masyarakat karena kurangnya penjelasan dari para ulama, para masyarakat umum mengira bahwa sukma dan ruh para wali, para aulia, para wali songo itu ada di makom sekitar situ. Ini menjadi sebuah doktrin kepada semua masyarakat yang ziarah, bahwa roh mereka, jiwa mereka ada di makom itu. Maka perlu kami luruskan para hadirin, para pemirsa Puton TV, bahwa para aulia maupun orang-orang soleh yang wafatnya husnul khotimah, itu sukma dan ruhnya tidak ada di makom situ. Ruh dan sukmanya sudah diangkat oleh malaikat Munkar Nakir, sudah diterbangkan sowan kepada Allah dan ditempatkan di taman surga. Dan taman surga itu bukan di dunia, tapi taman surga itu ada di dimensi di atas dimensi jiniyah, yaitu dimensi ruh, bukan di dimensi dunia ini. Oleh karena itu, beliau akan diizinkan oleh Allah turun, itu kalau memang ada izin dari Allah, yaitu adanya orang-orang anak cucunya yang soleh, yang kemudian bertawasul kepada mbah-mbahnya, kemudian sinyalnya nyambung, maka beliau akan diizinkan turun untuk menemuinya. Ini kalau sinyalnya nyambung. Kalau sinyalnya nggak nyambung, ya nggak akan turun, meskipun itu anak cucunya.
Ini bagi para aulia solihin yang husnul khotimah. Tapi yang su'ul khotimah itu tidak bisa naik ke barzah sana, ke taman surga. Tentunya yang su'ul khotimah ada di sekitar makom itu. Maka ini sudah menjadi salah kaprah dari para sarkom, sarjana kuburan, sarjana makom, atau sarkup, sarjana kuburan. Bila ke suatu makom aulia, walinya ada di situ. Kemudian lain kali mau ke makom jam berapa? Jam 2 malam. Karena jam 9 sekarang walinya lagi kumpulan. Sehingga nanti kumpulnya nanti ke makomnya jam 2. Ini sebenarnya penyesatan aja. Itu spiritual yang kelindur. Maka para aulia itu tidak seperti itu. Maka itu adalah pembujuk-pembujuk jiniyah. Karena spiritual itu sendiri juga masuk di wilayah tarian-tarian jiniyah. Yang jadi korban pembodohan itu adalah masyarakat umum yang tidak tahu tentang gaibiyah, kemudian dipimpin oleh spiritual yang sifatnya jiniyah. Dia sendiri tidak tahu, dia sendiri tersesatkan, dia sendiri sesat, dan dia pun memberi keterangan menyesatkan pada jamaahnya. Ini spiritual sekarang banyak. Itu pemimpin ziarah yang indigo. Itu namanya dolun mudillun, yaitu sesat menyesatkan. Udah tidak wayai. Sudah tidak masanya sekarang. Perubahan akhir zaman bukan seperti itu. Penjelasannya jelas bahwa para aulia itu tidak hidup di sekitar makom situ. Posnya itu tidak di situ. Tapi di berzazah, di alam surga, alam taman surga sana. Bersama orang-orang soleh, as-siddiqin, wasyuhada, wasolihin di sana. Ini kami ingatkan karena kayakannya masih utuh itu. Dari dulu, saya waktu jahiliyah juga gitu. Dibodoh-bodohin orang-orang yang sosok jadi spiritual. Wah, walinya masih kumpulan. Wah, walinya datangnya jam 12. Yang ketika kita menghadap makomnya jam 12 saja. Ini pembodohan. Yang berikutnya, sebelum kami sampaikan sebelum Ramadan, masyarakat sama ziarah keluar kota ke makom aulia. Ketahuilah, para pemimpin ziarah, mari kita bimbing jamaah kita. Bahwa inti dari ziarah itu tidak lebih dari 3 ini. 1, mengingat kematian. Yang kedua, mengingat akan diri. Yang pertama, mengingat kematian. Yang kedua, mengenang sejarah dan jasa-jasa para wali yang sebagai syuhada, sebagai pejuang-pejuang bangsa. Dan yang ketiga, mengirimkan doa kepada ahli kubur, minta pada Allah dengan doa-doa tahlil dan lain sebagainya, minta kepada Allah, kirimkan kepada beliau supaya diampuni oleh Allah. Jangan-jangan yang Anda ziarahi itu jangan-jangan itu bukan wali malah. Atau terkenal wali ternyata su'ul khotimah, tidak diterima oleh Allah dan berada di lingkungan makom itu. Maka jangan lupa ketika ziarah, doakan beliau-beliau semua, baik itu yang aulia maupun yang su'ul khotimah. Karena kalau aulia, maka doa Anda menjadi raf'id darajat. Tapi kalau beliau ternyata su'ul khotimah, ya minimal kita berharap pada Allah dengan doa panjenengan ziarah tadi, karena jasa-jasanya mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. 3 ini, mengingat mati, bahwa kita pun akan menusul, mengingat dan mengenang sejarah beliau, jasa-jasa beliau pada bangsa maupun agama maupun masyarakat. Yang ketiga, mendoakan kepada beliau agar diangkat derajatnya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan doa yang macam-macam.
Karena makom lahiriah itu bukan tempat tinggalnya para wali. Karena hal ini tidak ada yang mengingatkan, salah pahamnya para ulama dan spiritual sarjana kuburan maupun sarjana makom, sehingga masyarakat sama salah paham, dikira posnya para wali-wali itu di makom itu sendiri. Makanya mereka meminta yang macam-macam. Karena melihat kesempatan banyak orang yang meminta di luar koridor syariat dan anjuran dari ziarah, maka kesempatan bagi para iblis, demit, siluman membuka dagangannya di situ, menggelar pemujaan-pemujaan. Sehingga hati-hati kalau Anda di situ niat dan minta yang macam-macam, bukan mengingat akan mati tapi malah mengingat akan kesuksesan, maka ketahuilah Anda nanti kalau apesnya Anda bisa di situ bisa dimasuki gaib-gaib, siluman dan lain sebagainya. Makanya hati-hati. Apalagi yang kita buat prihatin, sebelum pemilihan umum kemarin rame-rame adanya makom-makom palsu. Kami juga di konten kemarin berjanji akan mengunjungi makom palsu yang ada di Semarang Kaligawe, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Yang makomnya di mana-mana juga banyak Syekh Jumadil Kubro. Tapi kenapa di situ kok dikatakan makom Syekh Jumadil Kubro? Tidak ada sejarahnya itu makom. Itu adalah dulunya gumuk, undukan tanah. Tapi karena yang tawasul salah satu orang yang dianggap itu wali, dianggap itu ahli ronsen kuburan, akhirnya dinobatkan sebagai makom wali, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Ketahuilah, kami datang ke sana bersama tim, ternyata itu memang benar-benar bukan makom. Itu bukan makom. Bahkan sekarang, karena ramainya peziarah, murni yang ada di Syekh Jumadil Kubro Kaligawe, itu adalah murni pemujaan. Karena bukan makom, di situ murni pemujaan. Jadi hati-hati dengan para spiritual di akhir zaman ini. Banyak yang mendirikan makom-makom, baik makom yang asli diramaikan maupun makom-makom yang bukan makom, akhirnya dianggap makom, ataupun orang-orang biasa kemudian dianggap wali. Ketahuilah bahwa banyaknya makom-makom keramat yang ada di nasional ini adalah bentuk keprihatinan tentang merebaknya syirik. Karena pasti kalau ada makom keramat di situ akan disalahgunakan oleh siluman iblis untuk menggapai manusia yang berdoa ke kiri-kirian di situ. Tidak mengingat mati, tapi malah mengharapkan kesuksesan. Ini tentang wilayah makom. Kami sudah datang ke Jumadil Kubro, benar-benar itu bukan makom. Tapi yang kami lihat malah itu adalah pemujaan murni. Makanya kalau kita boleh usul ya di Jumadil Kubro, karena memang bukan makom dan itu sangat mengerikan. Ya kalau itu sifatnya ziarah, mampir. Ya berdoanya hati-hati di situ. Tempatnya para iblis itu terkenal adalah satu di pasar, dua di WC. Dan sunahnya kalau masuk ke WC ke pasar itu dengan doa A'udzubillah bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungilah kami dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Maka kami usulkan, kami berikan yang baik, kalau ke makom-makom palsu yang murni pemujaan semacam itu, ya doanya itu. Dan ke makom-makom yang lain pun sama, hati-hati. Disampaikan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kita di situ hati-hati karena semua makom keramat itu telah dijadikan salah gunakan oleh pasukan Dajjal dalam menyesatkan manusia. Oleh karena itu di akhir zaman yang sangat bahaya ini, kita kalau ke makom di samping salam, kita hati-hati doa karena di sebelahnya itu banyak
kekiri-kirian, kegelapan. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan melecehkan para aulia, karena aulia tempatnya bukan di situ. Aulia di situ adalah lahiriahnya. Keramaiannya dibuat pemujaan-pemujaan oleh Bolo-Bolo Kiwo dan pasukan gajah. Makanya perlu kehati-hatian. Satu, kita ingatkan, satu, mengenang sejarah jasa beliau. Dua, mendoakan kepada beliau dan keluarganya. Tiga, mengingat kematian akan diri kita, bahwa kalau bisa kita mengharap pada Allah supaya kita meninggalnya nanti husnul khotimah. Demikian yang kami sampaikan berkenaan dengan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan hidup kita berkah umur panjang sampai bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.